warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiko Amatullah, BP 2001032034, kelas 1C, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik. Dosen pengampu Aulia Octavia, SSI, MSI. Kita masuk ke materi kita tentang persamaan garis simpul kurva dan aplikasi maksimum atau minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Materi pertama tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Sebelum kita mempelajari tentang persamaan garis singgung dan garis normal, sebaiknya kita memperhatikan grafik fungsi Y sama dengan FA berikut. Pada grafik, garis yang berwarna biru muda ini merupakan kurva, dan garis panah yang berwarna biru tua merupakan garis singgung melalui titik singgung X1, Y1, dan garis yang berwarna merah ini merupakan garis normal. Dan yang namanya garis pasti memiliki gradien. Gradien merupakan kemiringan garis. Cara mencari gradien garis singgung kurva Y sama dengan FA tersebut yang terletak pada titik X1, Y1 adalah gradien dilambangkan dengan M. Rumus dari gradien merupakan turunan pertama dari fungsi, atau di sini turunan pertama dari FA. Persamaan garis singgung kurva di titik X, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Atau berdasarkan grafik fungsi FA, persamaan garis singgungnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan turunan pertama dari FA dikali X dikurang X1. Kemudian kita masuk ke garis normal. Garis normal merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Cara mencari gradien dari garis normal yaitu M2 sama dengan min 1 per M1. Kenapa demikian? Karena dua garis tegak lurus, perkalian gradiennya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Di sini M1-nya merupakan persamaan garis singgung yang telah kita dapat. Dengan persamaan garis sama dengan persamaan garis singgung. Tapi yang membedakannya hanya di M atau gradiennya, di mana persamaan garis normal itu Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ketahui kurva fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 terletak di titik A dengan aksis 1. Ditanya, yang A, berapa gradien garis singgung di titik A? Yang B, tentukan persamaan garis singgung di titik A. Dan C, tentukan persamaan garis normal di titik A. Sekarang kita jawab yang A, mencari gradien di titik A. Ketahui fungsi 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Kita tahu rumus dari gradien merupakan turunan pertama dari fungsi, di mana fungsi kita adalah fx, maka M sama dengan turunan pertama dari fx. Maka kita turunkan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Turunan pertamanya adalah 6x kurang 2. Lalu kita masukkan aksis 1 tersebut. Kita masukin aksis 1 tersebut ke dalam persamaan kita, di mana aksis tersebut merupakan X. Jadi,
M sama dengan 6 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 4. Maka gradien garis singgung atau M1 kita adalah 4. Yang B tentang persamaan garis singgung. Rumus dari persamaan garis singgung adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dengan absis atau X kita 1, maka kita cari ordinatnya dengan memasukkan ke persamaan kita. Di mana persamaan kita tersebut yaitu Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Kita masukin absis atau X kita 1. Jadi 3 dikali 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga kurva kita terletak di titik A 1,2 dengan 1 sebagai X1 dan 2 sebagai Y1 dengan gradien 4. Sekarang kita masukin ke rumus persamaan garis singgung kita tersebut, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita masukin Y dikurang Y1 kita 2, Y dikurang 2 sama dengan M kita 4 dikali X dikurang X1 kita 1. Maka Y dikurang 2 4 dikali X 4X 4 dikalinya 1 dengan 4. Kemudian dipindah ruaskan 4X Y sama dengan 4X kurang 4 ditambah 2. 2 dipindah ruaskan menjadi plus 2. Maka persamaan kita menjadi Y sama dengan 4X dikurang 2. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang C tentang persamaan garis normal. Cara mencari gradien dari garis normal yaitu M2 sama dengan min 1 per M1. Dengan M1 kita 4, maka kita masukin ke rumus garis normal, di mana M2 sama dengan min 1 per M1. Dengan M1 kita 4, jadi M2 sama dengan min 1/4. Setelah diketahui M2, kita masukkan ke persamaan kita yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Kita masukkan titik A kita 1,2, masukkan Y kurang 2 sama dengan gradien kita min 1/4 dikali X dikurang 1. Y dikurang 2 sama dengan min 1/4 dikali X min 1/4X min 1/4 dikali min 1 jadi plus 1/4. Y sama dengan min 1/4X ditambah 1/4 Y kurang 2 min 2 dipindah ruaskan jadi plus 2. Maka Y sama dengan min 1/4 X ditambah 9/4. Baiklah, kita masuk ke materi kedua tentang pengaplikasian turunan maksimum atau minimum. Jadi, nilai maksimum dan minimum sering disebut juga dengan nilai ekstrim, atau nilai ekstrim terdiri dari nilai maksimum dan minimum. Tempat terjadinya nilai ekstrim adalah titik X kritis, atau bisa dibalikkan, titik kritis merupakan tempat terjadinya nilai ekstrim. Titik kritis ada 3 jenis. Yang pertama, ujung selang. Biasanya ditemukan pada soal-soal turunan fungsi yang didefinisikan pada selang tertentu. Contohnya pada selang A dan B. Jadi A dan B nantinya merupakan titik kritisnya. Yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner jika X sama dengan C, F aksen C sama dengan 0.
Titik stasioner merupakan kandidat dari titik kritis. Yang ketiga, ada titik singular di mana X sama dengan C dengan F aksen C tidak ada. Maksud dari tidak ada adalah dia tidak memiliki turunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar dari titik ujung selang, di mana titik selang tersebut ada titik maksimum ataupun titik minimum. Gambar kedua merupakan grafik titik stasioner di mana F aksennya sama dengan 0. Salah satu ciri-ciri dari titik stasioner di mana garis singgung pada titik tersebut mendatar. Maka disitulah letak dari titik stasioner. Yang ketiga merupakan grafik dari titik singular. Grafik titik singular ditandai dengan adanya kurva meruncing tersebut. Kurva meruncing tersebut merupakan fungsi yang tidak memiliki turunan. Sekarang kita masuk ke contoh soal maksimum atau minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Soalnya, suatu proyek pembangkit listrik diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3X dikurang 900 tambah 120 per X Rp100.000. Agar biaya minimum, maka proyek tersebut selesai dalam waktu. Jawab. Pertama, kita harus menentukan dulu fungsi biaya proyek dalam X hari dengan mengkalikan biaya pada soal dengan X. Maka BX sama dengan semua fungsi dikalikan dengan X. Jadi X dikali 3X dikurang 900 ditambah 120 per X. Jadinya BX sama dengan X dikali 3X, 3X kuadrat, X dikurang 9, X dikali min 900, min 900X, X dikali 120 per X sama dengan tambah 120. Jadi, biaya minimum tercapai saat turunan 0. Kita mencari nilai stasioner dengan cara mencari stasioner merupakan turunan dari fungsi, di mana X sama dengan 3X kuadrat dikurang 900X tambah 120 diturunkan menjadi 6X dikurang 900 sama dengan 0. Kemudian 6X, 9 min 900 dipindah ruaskan jadi 900, maka X sama dengan 150. Jadi, proyek pembangkit listrik tersebut akan terselesaikan dalam waktu 150 hari.